BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi nanti setelah pelatihan ada uji kompetensi, kemudian magang, dan setelah itu Anda mendapat sertifikat dari LSP dan itu berlaku di negara ASEAN. Misalnya kalau nanti ada rezeki atau tiba-tiba ditawarin kerja selama di negara ASEAN, sertifikasi akan berlaku. Dan selama beberapa hari ke depan kita selain teori akan banyak praktek, ya. Sebelum itu tentu nanti saya akan memperkenalkan diri secara khusus, ya, ada, dan nanti juga ada Mas Wawan yang akan dampingi, karena kebetulan pada saat yang sama pelatihan barista berlangsung di dua tempat, di BLK Kota dan di BLK Kabupaten. Jadi kita akan berbagi, tapi nggak usah khawatir, Mas Wawan ini udah BNSP, pengalamannya juga udah banyak, dampingi saya terus. Kita udah ke Purwokerto, ke Semarang, ke Jogja, harusnya besok ke Boyolali, ya, sampai ada rencana ke Bali juga untuk ngasih pelatihan. Jadi saya garansi lah kita teman-teman pada tempatnya sudah benar. Dan alhamdulillah ini ada 16 orang, ya. Saya anggap sudah lengkap. Tadi saya lihat nama-namanya dan saya memang belum kenal. Nanti mungkin kita kenalan dulu. Nah, sebagai standar untuk pelatihan, pertama kita ada namanya safety induction atau safety information, ya. Dan ini sebelum pelatihan biasanya kita ingatkan, tapi karena kita akan selalu bersama dimulai dari pagi. Nah, yang pertama karena sempat kejadian sebelumnya, ya. Contohnya gini, ini tempat ini kan contohnya banyak kabel-kabel, ya. Nah, nanti ada teman-teman kalau diperhatikan ada kabel-kabel, apalagi saat praktek nanti, ya. Jadi kabel listrik ini jangan sampai bersinggungan dengan air, ya. Karena nanti ini kan bersihnya rapi, pada saat praktek nanti akan sangat berantakan dan ada yang cairan tumpah, ya. Kemudian nanti bubuk kopi jatuh segala macam, dan bisa juga nanti misalnya, ya, pernah terjadi kayak nggak ini apinya, ya, tapi nggak kebakaran, teman. Kan perlu diingatkan, memang ada apa, ya, di bawah, tapi ini perlu kita ingatkan. Kemudian juga kita di ruangan yang representatif untuk pelatihan, walaupun mungkin sekarang bentuknya seperti aula atau tempat pertemuan, tapi nanti kita akan setting untuk tempat pelatihan yang ideal, walaupun tidak sempurna, tapi insya Allah bisa ideal. Seperti misalnya di Boga kan ada dapur-dapur, ya, ada meja saji, meja prepare, kemudian ada kompor. Nah, besok kita pakai yang ada aja, karena memang mungkin mulai dari 2021 kemarin memang belum ada untuk katakanlah tempat khusus untuk pelatihan barista. Jadi kita berbagi. Kebetulan memang untuk yang gelombang pertama ini dapat di sini, tapi untuk gelombang kedua belum tentu dapat di sini. Dan ada satu hari nanti kita mungkin akan bergeser karena ruangan ini dipakai untuk uji kompetensi dari tata rias. Nah, kemudian nanti seperti biasa, ya, walaupun kita tidak berharap, ya, kalau yang namanya K3 itu kan atau accident atau bencana kan tidak terjadi suatu waktu, ya kan. Misalnya kalau kebakaran kita bisa antisipasi. Kalau gempa bumi kan belum ada teknologi manusia yang bisa mengetahui akan ada gempa bumi. Nah, untuk gempa bumi sudah tahu kan safety-nya seperti apa. Nanti itu diuji kompetensi ditanyain juga soalnya, ya. Satu, ya, jangan panik, atau harus mengamankan begitu di bawah mejanya nggak ada besar-besar, ya. Tapi minimal satu, kita tahu jalan keluarnya. Yang pasti jalan keluar itu tangga, kan. Kita berada di lantai 2, di lantai atas, ya. Nah, itu tangga. Kalau namanya evakuasi jangan panik, apalagi tiba-tiba loncat itu, kalau antri loncat dari jendela kan, malah bahaya, kan. Nah,
Yang kedua, untuk kita prioritaskan ya perempuan, apalagi kalau ada lansia, ada yang disabilitas atau ibu hamil ya. Tapi kan ini nggak ada yang hamil kan, nggak ada seperti muda semua. Nah, selanjutnya kalau ada apa-apa ya jangan langsung kabur menghilang, meninggalkan lokasi ini, karena kan kita nggak tahu kalau nanti dicari kemana kok kurang satu ternyata pulang. Nah, tetap harus titik kumpul. Di mana titik kumpulnya? Di bawah. Nah, dari situ nanti kita akan katakanlah kita absen satu-satu. Kalau lengkap nggak ada apa-apa, ya alhamdulillah. Kemudian juga toilet, tahu kan toiletnya di mana? Musola di mana? Ya, kalau yang mau sholat ada tempat wudhu, ada musola. Nah, teman-teman kita di sini ini ya santai ya, tapi serius. Misalnya mau ke toilet tetap izin sama kami yang menjadi instruktur atau trainer, supaya kita ya sebagai etika, sebagai adab. Kalau memang ke toilet ya, supaya nanti kita bisa ini fokus ya, nggak nanti teman-teman kok saking nggak enaknya nahan ke belakang gitu kan, nanti malah nggak sehat. Terus nanti sekali lagi ya, yang paling concern itu kalau ada gempa, kalau lain-lainnya kita bisa cepat. Nah, itu yang mungkin saya perlu ingatkan di awal, dan ini harus kita ingatkan terus supaya nanti walaupun kita berharap tidak terjadi sesuatu apapun, kalau terjadi kita semua sudah paham. Bisa paham ya? Dimengerti ya? Ini satu hal yang kayaknya sepele, tapi ini sangat penting di setiap pembelajaran pelatihan. Itu aja mungkin dari saya. Karena kita ini jamnya agak nanggung ya. Pertama mungkin nanti kita akan sepakati waktu pelatihan. Ya, waktu pelatihannya katakanlah biasanya kan jam 8 sampai ada break istirahat soma atau istirahat sholat makan. Cuma mengacu di beberapa pelatihan lain mereka nggak ada istirahat. Cuma mereka bisa begitu karena apa? Kalau roti kan nggak mungkin ditinggal istirahat, boga. Ya, ada beberapa ya. Tapi kalau kita barista masih bisa. Nah, jadi karena kebetulan jadwalnya saya mulai Senin di kabupaten, dan nanti teman-teman nggak usah khawatir. Nanti kami berdua di backup sama alumni ya, alumni katakanlah kakak senior yang mereka sudah bekerja sebagai barista profesional di beberapa kafe di Magelang, di Semarang, ada di Jogja. Paling yang kita tarik yang di Magelang. Nah, itu udah kompeten ya, udah karena hari-hari bikin minuman. Nah, jadi mereka sudah sangat kompeten. Nah, itu nanti yang akan saya ajak untuk mendampingi saya. Kalau pas saya di sini, Mas Wawan di sana, atau nanti pas Mas Wawan di sini didampingi. Kalau yang sana saya didampingi oleh alumni kabupaten, BLK kabupaten. Ya, jadi biar suatu saat kalau nanti teman-teman sudah selesai, nanti kalau saya lihat bisa dan mampu ya nanti bisa saya tarik, bantuin. Ya pasti kan minta tolong ya minta tolong, tapi tetap profesional ya, akan ada insentifnya gitu. Oke, itu pengantar dari saya. Yang selanjutnya untuk jam masuk latihan ya, jam mungkin udah disampaikan sama Mas Mega ya tadi. Terus pakaiannya ya, pakaian juga kita harus sopan dan rapi ya, nggak boleh pakai sendal, kemudian nggak boleh pakai kaos oblong, harus pakai, kalaupun pakai kaos boleh pakai kaos kerat ya. Baju bebas, mau yang penting rapi dan sopan. Kemudian pada saat pelatihan juga silakan berkomunikasi dengan aku, tapi di silent atau volumenya dikecilin, atau pakai getar supaya teman-teman ada beberapa kali nggak jelas lagi enak-enak pas suara teleponnya banter banget, ngagetin gitu kan. Nanti kelas lagi nunggu muncrat air panas kan bahaya gitu.
Nah, untuk jam pelatihan saya sih usul ya, karena kalau tadi saya lihat mungkin karena jam 9 banyak mundur. Saya usul kita bisa mulai jam 9. Jam 9 nanti mau selesainya yang biasanya jam 2 ya jadi mungkin jam, pokoknya sebelum asar jam 3 ya kelar. Gitu. Jadi nanti ada breaknya. Break pun misalnya ya kalau pas praktek mau nyoba silakan. Kita tertutup. Artinya ini dimanfaatkan waktu tersebut untuk dipakai untuk belajar. Ya, kalau waktunya mau istirahat untuk belajar silakan. Kalau mau betul-betul istirahat digunakan maksimal ya silakan. Nah, jadi nanti durasi kita misalnya jam 9 sampai jam 12 ya. Jam 12 nanti break istirahat. Setelah itu jam 1 kita mulai lagi. Nah, karena apa? Harapannya nanti gini. Saya jadwal di kabupaten itu jam setengah 8, 7.30. PLK kabupaten ada yang tahu nggak di Tempuran ya. Nah itu untuk durasi perjalanan mungkin 30 menit. Nah di sana itu mereka nggak dapat makan siang, jadi cuma snack sekedar. Jadi alhamdulillah teman-teman di sini dapat makan siang ya, dapat snack ada, makan siang ada. Nah jadi itu bisa kita maksimalkan jadwal latihan. Kalau di sana dari pagi cuma sampai harusnya sih jam 1 ya. Tapi karena saya berkepentingan untuk mempercepat waktu istirahatnya setengah jam, nggak saya pakai untuk istirahat, tapi kita belajar sambil misalnya minum makan nggak apa-apa. Jadi efektif setengah 1, jam 12 setengah 1 sampai kelar. Saya langsung ke sini atau pas saya di sini Mas Pan langsung ke sini. Jadi kita bisa bareng-bareng lagi, kita berbagi, kita keroyok lah istilahnya supaya maksimal. Juga untuk alat gitu ya, untuk alat itu ya sebetulnya di sini udah ada alat tapi nggak lengkap ya. Paling nggak kettle, terus battery, V60, apa bulangan server gelas ya. Semua nanti saya yang bawa. Nah sebetulnya sih saya mau 2-3 tempat bisa, cuma kan repot bawa-bawanya. Nah jadi nanti supaya alatnya juga bisa digunakan maksimal, makanya saya butuh durasi yang tadi saya sampaikan supaya kita bisa gunakan untuk materi dan alat itu secara maksimal. Kemudian mesin ya, mesin di sini nggak ada mesin, nanti saya bawa mesin ya. Dan kebetulan saya juga mesinnya ada 2. Jadi nanti mungkin yang kabupaten pakai mesin yang agak kecil ya, yang di sini yang besar. Nah itu mesinnya kalau yang besar itu udah standar kafe-kafe yang ada di Magelang. Nah harapannya kan nanti dengan adanya alat tersebut, karena uji kompetensinya pakai mesin itu ya. Kebetulan LSP-nya itu tempat di sana saya juga ngajar dari 2008. Cuma saya ngajar Ivo sama Mai, ngajar kopi baru 2021 di JTTC ya. Tetapi saya 2018 sudah mulai pelatihan. Mungkin itu untuk yang di awal. Nah mungkin untuk selanjutnya nanti kita akan bentuk ketua kelas. Udah ada ketua kelas? Belum ya. Nggak harus sekarang, tapi minimal nanti ada menunjuk ketua kelas. Tugasnya ketua kelas itu satu untuk memfasilitasi ya antara kebutuhan kita. Misalnya kurang apa, misalnya kurang air, kurang apa, atau butuh proyektor, butuh macam-macam. Ketua kelas yang akan berhubungan dengan kantor. Nah, nanti kita akan bikin minuman itu nggak cuma dirasakan oleh peserta, tapi buat kelas-kelas sebelah, buat kantor, dikirim juga ke dinas, kantor disnaker. Dan itu metode itu yang saya terapkan ya. Bahkan di tempat lain tadinya nggak begitu saya masuk, saya begituin
Supaya apa? Supaya peserta itu akan pede dengan hasil yang dibuat, ya kan? Karena kan kalau kita cuma bikin minuman dicicipin sendiri, enak ya. Tapi orang lain kan nggak nyicipin. Kan kita ini enak apa enggak ya minuman kita? Tapi kalau kita kasih ke orang lain, mereka mengakui itu minuman enak, kita pede kan? Nah itu. Jadi nanti ini apa? Ketentuan aturan lainnya seperti itu. Terus yang selanjutnya bahan-bahannya beberapa ada ya yang nanti sesuai namanya unit kerja kompetensi dan ya misalnya hospitality, kopi, pengetahuan tentang kopi, barista, mengenal peralatan dan perlengkapan, mengelola area kerja dan kebersihan peralatan kerja, manual dulu ya, kemudian espresso base, menangani keluhan pelanggan, kemudian mengikuti prosedur K3 dan juga masih di luar ini yang unit kerja kompetensi yang sesuai dengan ini ya BNSP. Tapi nanti ada tambahan, misalnya ya cara mengusir tamu ada nanti banyak kan hal-hal yang kita lengkapi supaya nanti teman-teman mendapat materi yang full. Mungkin itu dari saya sebagai pengantar. Nanti tadi saya dan tugas saya belum kenalan, setelah itu mungkin nanti dari semua sambil kita ada break ya karena nanggung ya, jadi nanti paling setelah itu kita langsung kenalan aja. Kelihatan ya? Oke. Kalau untuk nama saya Amerika Gunadarma ya, saya memang kalau sekarang karena di depan barista ya barista trainer sama saya ada beberapa kafe dan sekarang sudah berjalan untuk kafe bisnis konsultan ya, ada di beberapa tempat yang di Jawa Tengah ya, Purwokerto, Boyolali, Semarang, selain Magelang dan Jogja. Untuk pengalaman kerja sebagai trainer saya di JTTC. JTTC itu Jogja Tourism Training Center, satu-satunya lembaga itu didirikan oleh alumni UGM. Ya, dulu 2008-2009 tempatnya masih di Bulak Sumur. Kemudian mereka kontrak di Sri Gunting Kolombo, kalau kita yang di Jogja tahu dekat Atma Jaya. Kemudian pas pandemi COVID mereka malah membangun di Sin 2 di Sleman, itu di belakangnya Jalan Nagrang Grand Pacific kalau menurut saya. Nah itu saya sudah lama di sana. Kemudian kalau di kopi sendiri ya mulai dari pengembangan kopi dan pelatihan kepada pelaku pemilik kedai, kemudian brewing class untuk mahasiswa. Nah mulai 2021 saya ngajar di BLK pertama kali, angkatannya Mas Lawan. Nah di 2022 dari dinas minta kalau bisa jangan cuma kopi. Nah, makanya 2022 udah mulai berkembang. Jadi selain kopi ada minuman kekinian ya, teh, coklat, mojito, squash, boba, Thai tea, lemon tea, bahkan artisan, teh artisan sampai durian kocok, mangga kocok, apukat kocok, tinggal nanti semua diajarin, tinggal nanti maunya yang mana. Terus dari dinas Disnaker provinsi juga ada tugas ya mengasih kami sekarang pun kami masih berhubungan ya, dengan teman-teman dari Gerabak juga di lapas warga binaan ya istilahnya. Kita juga saya sama teman-teman di sini waktu itu 3 tempat ya, di BLK sini, di lapas sama di Jogja. Di Jogja itu masih rutin. Nah itu kira-kira pengalaman untuk pelatihan pendidikan barista. Sedangkan saya sendiri sebetulnya dari 2014 tuh udah buka kafe namanya Office Bar. Saya sebenarnya basicnya di event
organizer ya. Nama perusahaan saya dulu CP Aksi Total, sekarang PT Aksi Total Media Kami. Sampai sekarang banyak event-event. Kalau saya biasa di belakang layar. Contoh malam tahun kemarin di Kota Magelang itu saya diminta mendadak untuk bisa bikin kembang api segala macam, cari sponsor dan lain-lain. Kalau yang klien tetap kantor pajak sama BRI. Nah kemudian 2018 itu kafe saya pindah ke Jogja, karena di Jogja kan dulu saya nggak kursus, saya ambil kursus di ILI ya, di ILI Universitas del Cafe. ILI itu kopi paling enak dan mahal. Kalau di Indonesia mungkin Apalagi ya, ILI itu dari Italia. Nah dulu saya pakai ILI itu kalau di depan kafe di Pasar Gembong, ILI bule-bule pasti datang, orang-orang Indonesia yang tahu ILI pasti datang, karena itu kopi yang enak dan mahal. Nah terus dari situlah saya mulai ikut kursus ya, dan sertifikat, dan mulai berani untuk bisa berbagi. Awalnya cuma berbagi-bagi itu, tapi dari dinas kan kalau minta trainer yang punya sertifikat. Nah selain itu ada beberapa kafe di Magelang saya ada, tapi karena jadwalnya waktu itu teman-teman juga yang alumni sini yang ngelola. Cuma pas tahun lalu itu rumah ibu ya, ibu mertua saya di kampus dekat Unj. Nah karena situasinya waktu itu ibu saya agak kurang sehat, kita tutup. Sampai sekarang banyak yang nanya, kok nggak buka gitu. Dan karena nanti lah bisa ini ya, saya justru teman saya banyak dari orang lain bahwa standar yang saya bikin selalu ya, kalau sekarang sih kalau cuma Starbucks ya kita berani lah, apalagi jangan jiwa penganan sama apa lagi kopi-kopi itu ya, berani banget itu sama Starbucks aja berani gitu ya. Nah itu terus saya juga ada kedai susu di Jogja, kira-kira gitu ya. Kalau saya sendiri dan mohon maaf ya, mungkin kalau bahasa saya kadang logatnya karena saya besar di Jakarta, jadi saya kuliah saya S1 di Jogja ya, tapi S3-nya di Jakarta ya, SD, SMP, SMA, makanya saya pun tinggalnya di Jakarta Selatan, jadi logatnya ada gaya-gaya Jakarta Selatan gitu kan. Nah, walaupun mungkin banyak yang ini, saya tahun ini alhamdulillah usianya udah di atas kepala 6. Nah, jadi mungkin begitu ada orang tua kalian ya, cuma belum punya cucu aja. Teman-teman saya udah punya cucu, saya belum. Nah, jadi saya nikmati aja ya. Lahirnya tahun 63 kan di Singkawang di Kalimantan. Saya tinggal di Perumkor di Gambit. Ya, sering mendampingi ya. Jadi basic saya di teknik geologi UPN, SMA-nya SMA 70 di Bulungan. Dulu gabungan dua sekolah, SMA 9 dan 11. Kemudian digabung tahun 82 SMA 42. Nah, itu salah satu SMA yang muridnya paling banyak di dunia. Karena muridnya ketika itu ada 4.000. Satu sekolah masih 2 ya. Karena dulu kan saya masuk ada kelas pagi, ada kelas siang. Misalnya kelas 1, kelas 2 separuh-separuh, kelas 2-nya separuh pagi, separuh siang. Itu ada nanti kelas 2-nya sama kelas 3 pagi, kelas 1 sama kelas 2 siang. IPA-nya aja ada 28 kan? IPS-nya ada 26, belum bahasa. Jadi satu kelas dulu muridnya 60, jadi kalau sekarang kan saya lihat cuma 30, 40 gitu. Nah, jadi itu kira-kira basic dari ini saya CV ya. Nah, nanti saya minta satu-satu sambil kita kenalan ya. Satu, kenalan nama, umur boleh, atau pendidikan terakhir, sama tinggal daerah. Terus motivasinya apa? Ikut pelatihan ini. Motivasinya bisa ngisi waktu, atau pengen buka usaha, pengen kerja atau apa ya, supaya saya punya data ya, nanti masalah nyatet data-datanya. Terus kenapa pengen tahu misalnya alamatnya mana, Magelang Selatan, Tengah atau Utara?
Karena kita ini di Bajika sering diminta oleh Pemkot, oleh dinas, oleh Pak Wali, ya, untuk perform, untuk tampil, untuk ngisi. Ya, besok aja ada satu lagi kan, Sweet Saturday Sabtu Legi itu kan jalan untuk besok tanggal 24-25 Cap Gomeh. Tapi tadi saya bicara sama Pak Kepala Dinas, kemungkinan ya besok teman-teman yang akan maju. Beberapa ini misalnya pameran di Pekan Raya Magelang, kemudian Karnival ya, kemarin malam tahun baru, tidak bisa buka stand. Itu untuk melatih ya, melatih skill, melatih traffic dan pengalaman-pengalaman yang mungkin agak susah didapat kalau pas nggak ada itu. Jadi itu kita manfaatkan. Ya, jadi mudah-mudahan nanti setelah ini baru kita break, kita mulai. Mungkin cukup nanti satu orang 1-2 menit ya untuk bisa nanti Mas Wan ada durasi final nanti kalau Mas Wan mau kenalan dulu, final saya ada. Saya lupa ini. Nanti ada di sini Pak. Yang lama ya. Iya. Yang lama ya. Ini lama kan? Ini? Oh ini ada. Ya. Ini yang lama yang baru. Gak apa-apa. Misalnya biar cepat aja. Masih. Ya. Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wawan Sulistyo. Mungkin banyak ada beberapa yang sudah familiar. Tidak kenal nama saya. Saya tinggal di Kedung Sari, Magelang Utara. Rumahnya di pinggir kali. Dulu saya SD-nya di Santa Maria, SMP di SMP Negeri 5 Sanggen, terus STM-nya di Damaria. Lulus tahun 2000, ini udah 24 tahun yang lalu. Terus dulu pengalaman saya sudah lulus sekolah, saya kerja di Armada tahun 2002 sampai 2006. Kemudian ada krisis global, saya keluar nganggur setahun, terus mencoba untuk bekerja di perantauan di Bekasi, di PT-nya APM Armada Autoparts. Itu juga masih anak cabangnya di sini, cuma berbeda. Kalau yang APM murni orang Malaysia yang punya. Itu di 2007 sampai 2009 itu di Bekasi Timur, tepatnya di Tambun. Terus 2009 sampai 2014 saya berpindah pabrik kompetitor juga dengan produk yang sama, kompetitor lah. Itu PT Jasa Kontrol Indonesia yang punya orang Amerika dari 2009 sampai 2014. Sama juga pabriknya masih di Bekasi Timur di kawasan industri Cibitung. Kemudian 2014 alhamdulillah saya diterima di PT ADM Otomotif. Itu juga kompetitor, cuma dia istilahnya lebih besar terus lebih lumayan juga insentifnya. Saya di sana dari leader quality control di 2014 sampai 2019. 5 tahun di sana. 2019 saya memutuskan karena sudah 13 tahun dari 2007 sampai 2019 sudah 13 tahun merantau. Saya pengen pulang, akhirnya saya pulang ngambil bensin ini, tinggal di rumah. Dulu buka angkringan pertama kali di pinggir jalan di dekat Ayam Penyet Surabaya itu di situ 1 tahun, karena di situ dulu waktu ada panas-panasnya suhu politik pilihan wali kota, makanya ada beberapa kali bergesekan dengan Satpol PP. Sesudah itu saya putuskan untuk buka angkringan di depan rumah saya. Nah, di situ kemudian dapat info kalau di sini ada pelatihan. Saya ikut pelatihan di sini 2021 pertama kali sama Pak Atot, dan waktu itu saya pelatihan cuma 6 hari dan murni kopi aja, enggak ada yang
minuman ringan nggak ada, hanya basic kopi. Kemudian dari situ, awal dari situ 2021 kemudian saya di rumah tak tambahin menunya, menu kopi. Akhirnya teman-teman bisa ngikutin pelatihan ini selama 14 hari ke depan untuk bisa maksimal, dan nanti kalau udah mulai praktek pasti seru dan pasti teman-teman lupa waktu, karena memang kalau sudah bikin minuman udah asik. Ini untuk awal mungkin masih ada jenuh atau boring, tapi nggak apa-apa. Nanti yang pasti kalau udah praktek memang pasti seru. Dan juga nanti saya juga pesan teman-teman untuk jam masuk sama jam istirahatnya saya minta on time ya. Saya minta on time jam 9 jam 9. Jadi kita enggak, karena waktunya terbatas. Kalau yang kemarin 17 hari, sekarang kayaknya 14 hari ya Pak. Nah makanya dari situ kita bisa maksimalkan di situ biar ilmunya itu terserap, karena kita nggak cuma kopi, ada bikin teh itu juga kita ada resepnya, bikin teh, bikin coklat, bikin bahkan minuman-minuman sekarang yang lagi in alpukat kocok, durian kocok itu nanti ada kita berbagi resepnya buat teman-teman, biar nanti kalau setelah dari sini teman-teman mau buka usaha minuman itu nggak cuma di kopi, ada berbagai macam yang bisa teman-teman praktekkan. Intinya kalau di peracik minuman itu kalau udah tahu basicnya semuanya pasti lancar. Kalau mau bikin apa-apa, yang penting kita tahu takaran-takarannya pasti lancar. Nah, sekian itu dari saya. Saya harap teman-teman semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ini istirahat coba. 11.40. Mau break dulu, sholat Jumat, atau kenalan sampai jam 12. Break dulu ya. Ya, ambil makan siang. Oke. Nanti kursinya dibikin nyaman aja ya. Kayaknya kayak musuhan ya. Terus itu satu. Kedua nanti ada 16 orang, kita bikin 4 kelompok. Ya. Dan 4 kelompok itu ya udah kelompok 1, 2, 3, 4. Nggak boleh pindah-pindah. Ya, karena ceweknya cuma ada 3 ya. Iya 3 ya. Jadi nanti yang satu kelompok terpaksa cowok semua. Ya, jadi yang 3 kelompok dibagi. Ceweknya jangan ngegrup satu kelompok biar rata ya. Karena biasanya tetap ada butuh cewek. Kalau ada cewek, biasanya cewek ada yang lebih galak. Jangan ini ya gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti ada yang cowok juga bisa berempat, nggak ada masalah ya. Kalau bisa langsung besok tuh sudah hari Senin kita sudah ada kelompoknya. Apakah mau berdasarkan duduknya dari depan ke belakang 4 atau di kiri 4, bebas aja ya. Soalnya nanti setiap pelatihannya itu apalagi praktek berdasarkan kelompok ya, dari bikin apa sampai terakhir. Nah kemarin saya sudah koordinasi sama kepala BLK Bu Muki, karena hari terakhir itu tanggal 6 Maret ya kalau nggak salah, itu bareng dengan di kabupaten. Padahal biasanya kalau hari terakhir itu kita namanya uji kreasi minuman, kopi dan non kopi. Bikin minuman harus berbeda dengan yang diajarin. Ya, misalnya kalau kopi susu gula aren, ya jangan bikin kopi susu gula aren, bikin kopi susu gula aren dikasih apa gitu. Ya, jadi berkreasi, namanya aja uji kreasi kopi dan non kopi. Nah, untuk di kota nanti kita mengundang kafe dan hotel. Jadi kafe-kafe itu manajemen atau ownernya kita undang. Nah, dari mulai Sepakat, Sakopi, Lokal Pop, Senopati, Sada Jiwa, pokoknya hotel-hotel PHRI ya kita undang, supaya nanti, karena nanti Anda itu setelah pelatihan itu magang ya, supaya nanti ilmu yang diajarkan di sini bisa diterapkan di tempat magang. Kalau nggak salah magang 14 atau 15 hari dan juga dapat
uang saku. Nah kemungkinan nanti jatuh magangnya itu bisa-bisa bulan puasa. Ya. Nah kemarin saya sudah sepakat untuk uji kreasinya kalau yang di sini itu nanti tanggal 5. Nah tanggal 6-nya kita pemantapan untuk uji kompetensi. Nah nanti saya yang di sana uji kreasinya tanggal 6. Tapi nanti saya dari sana ke sini untuk uji kompetensi. Karena uji kompetensinya itu asesornya itu karena harus standar ya. Kalau belum itu suruh ulang. Paham nggak? Misalnya ya bikin katakanlah bikin V60 salah suruh ulang sampai dia merasa kalau ini nggak bisa, udah nggak dilurusin. Tapi kalau suruh ulang 2-3 kali bisa, lulus. Nah itu kan makanya pengalaman dari situ sebelum uji kompetensi dari dinas minta kalau bisa teman-teman itu ada semacam kayak simulasi ya, simulasi uji kompetensi. Nanti satu-satu maju bikin semua yang akan diuji apa kita simulasikan termasuk wawancara. Karena Magelang ini ada Borobudur ya, kan salah satu destinasi super prioritas. Saya ngajar di Kemenparekraf itu untuk 5 destinasi super prioritas ya, di Danau Toba, di Kupang di Sulawesi, kemudian Borobudur, Jogja, Jawa Tengah, Magelang, Mandalika sama Labuan Bajo. Tapi ngajarnya online. Nah, Magelang ini masuk, makanya harus bisa bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggrisnya yang little I can gitu ya. Ya yang pengantar aja bang. Halo, good morning. Halo, how are you sir? Gitu. Ya cuma pengantar. Nah itu nanti uji kompetensinya kayak gitu. Nah gelombang kemarin itu ada kebetulan peserta yang instruktur bahasa Inggris ya. Ya. Ya kan? Ya, instruktur bahasa Inggris. Nah, terus ya itu di training tuh bisa banget. Ada nggak yang jago bahasa Inggris siapa? Ada nggak? Kalau ada nanti diajarin atau ya. Kalau saya nggak bisa ngajarin bahasa Inggris. Ya praktis aja, misalnya cuma greeting, mengucapin selamat pagi, selamat siang, apa kabar, terus dari mana kamu, gitu. Ya hal-hal kayak. Oke paling itu aja. Sebelum nanti kita break, ada pertanyaan nggak? Belum ya? Belum. Nah nanti kita break nanti di Soma, sholat Jumat di dekat-dekat sini ada. Setelah itu kita masuk jam 1 ya, 1 siang ya, mudah-mudahan ada materi sedikit kita sampai sebelum jam 3. Soalnya kalau ini nggak dikasih, harusnya kan tadi saya nggak tahu kalau tadi ada pembukaan segala macam. Biasanya kita hari pertama tuh udah ada materi ya. Dan sehingga besok hari Senin ada tambahan sedikit udah langsung praktek alat. Jadi kita kejar tayang. Karena dulu 17 hari, sekarang 14 hari. Udah hilang 3 hari. Ya kan? Dan jadi semua harus dipadatin dan komit ya. Masuk jam 9. Kalau telat-telat dikit atau kan asal ada alasan nggak apa-apa. Tapi kalau telat-telat banyak nanti mengganggu. Dan yang kayak begini itu nanti saat uji kompetensi kelihatan. Terus saat bikin juga kelihatan. Karena dia nggak care, nggak atensi. Mungkin itu aja sementara ya. Kita break dulu. Terima kasih. Nanti ketemu lagi jam 1 siang setelah break di Soma. Terima kasih telah menyaksikan video ini.